Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco dari GKI Stadion dalam renungan online pada hari Senin. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa yang baik, syukur dan puji Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu nyata sampai hari ini. Kami memasuki minggu yang baru, dengan hidup yang baru, dengan tubuh yang sehat. Meskipun mungkin ada di antara kami yang kurang sehat, namun kami bersyukur oleh karena masih diberi kesempatan untuk kami boleh menjalani kehidupan pemberian-Mu ini. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, dan sebelumnya kami hendak membaca firman-Mu, tolong supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Wahyu pasal 16. Dan saya akan membacakan satu ayat saja untuk memperpendek waktu. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu Saudara tetap membaca keseluruhan ayat tersebut. Ayat 15 mengatakan demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Bapak Ibu Saudara, F.F. Bruce, seorang sarjana ahli perjanjian baru terkenal, pernah mengatakan pendapatnya tentang pasal ini. Seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini, juga pasal-pasal sebelumnya adalah simbolis. Tetapi walaupun demikian, semuanya menyatakan suatu realitas yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang 7 cawan murka Allah di sini ada kemiripan dengan 7 sangkakala di pasal 8. Perbedaannya terletak pada keluasan dan kedalaman dampak murka Allah yang dituangkan dari cawan-cawan itu. Murka Allah bukan lagi memakai sepertiga alam, melainkan seluruh alam semesta menjadi alat penghukuman Allah bagi seluruh umat manusia yang memusuhi Allah. Murka Allah ditujukan kepada para musuh Allah yang terus-menerus melawan Allah dan membunuh para martirnya. Gambaran ini, gambaran tentang 7 cawan murka Allah, menyatakan dan menegaskan tentang keadilan Allah. Semua yang tidak mau menaatinya, yang mengikuti iblis dengan segala bentuk mujizat palsunya, akan binasa oleh murka Allah. Jadi akan ada waktunya keadilan akan dinyatakan. Sekarang mungkin kita belum dapat melihat dan merasakan keadilan Allah. Kadang orang yang jahat justru hidupnya mujur, baik-baik saja, dan nampaknya sukses berhasil. Sedangkan orang yang hidup benar justru mengalami kemalangan. Orang yang hidup benar justru mengalami begitu banyak kesulitan dan penderitaan, bahkan tidak sedikit menjadi martir, mati di dalam penderitaan yang berat karena iman percaya, karena pemberitaan Injil yang dilakukan. Kadang kita hari-hari ini masih melihat ketidakadilan itu. Tetapi kelak keadilan Allah sungguh dinyatakan dan terlihat dengan jelas bahwa penghukuman Allah akan ditimpakan kepada mereka yang terus-menerus melawan Allah, yang terus-menerus hidup di dalam dosa dan yang tidak mau bertobat. Tapi di dalam berita tentang murka Allah ini, Bapak Ibu Saudara, kita membaca ada anugerah bagi kita yang disebutkan di ayat 15 tadi, yaitu yang berjaga-jaga senantiasa adalah berbahagia. Artinya, ketika kita tetap beriman kepada Kristus, kita menjaga iman kita kepadanya, kita setia walaupun kita hidup di dalam kesulitan, kita mengalami penderitaan iman kita, tapi kita tetap menjaga iman kita, kita setia kepada Kristus, maka kita akan disebutkan berbahagia karena tidak akan mengalami penghukuman.
Ketika penghakiman itu tiba, bagi kita yang percaya kepada Kristus yang telah menerima anugerah ini tidak akan mengalami penghukuman. Sebaliknya kita akan mengalami keselamatan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hari-hari ini terus setia mengiring Tuhan. Walaupun hidup sepertinya tidak adil. Sepertinya orang baik, orang jujur malah mengalami musibah misalnya ya. Ada banyak ketidakadilan yang sepertinya kita lihat dan kita rasakan. Tapi tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah berpegang kepada firman-Nya. Berjalan di dalam kebenaran, di dalam jalan Tuhan. Maka kita akan menerima keadilan pada waktunya. Dan bersyukur kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, termasuk saya, menjadi orang yang setia mengiring Tuhan. Maka janji anugerah Allah akan berlaku bagi kita. Bahwa kita akan berbahagia, kita tidak akan dipermalukan, kita akan mengalami sukacita surgawi, kita akan menerima segala kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang setia kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk setia kepadamu. Jagai iman kami. Di tengah ketidakmengertian kami akan peristiwa yang terjadi, yang nampaknya belum terlihat keadilan Allah itu terwujud. Kami belajar untuk setia. Kami terus belajar di jalan yang benar. Karena kelak keadilan Tuhan akan sungguh-sungguh dinyatakan. Penghukuman Allah akan terjadi bagi mereka yang hidup di dalam keberdosaan. Bagi orang yang terus melawan Allah. Tapi kebahagiaan bagi kami yang setia kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu hari ini. Agar setia mengiring Tuhan di tengah sulitnya hidup ini. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.